Selamat datang di 24 Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Mailinda. Apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio kami. Sama-sama. Bagaimana Bu rasanya mengajar di kelas 2? Rasanya alhamdulillah senang ya pastinya, karena berhadapan langsung dengan anak-anak yang mungkin masih butuh bimbingan ekstra karena memang masih di tahap kelas bawah. Menyenangkan ya. Bagian mana Bu yang membuat Ibu Bu Linda senang mengajar di kelas 2? Karena melihat ketika anak-anak terlihat ceria dan bisa mengikuti apa yang Bu Linda sampaikan, terus kemudian bisa fokus ketika menerima pelajaran, terutama ceria ya, karena di kelas bawah itu memang masih butuh bimbingan yang sangat ekstra. Otomatis kita harus menciptakan suasana yang ceria dulu untuk membangun minat anak untuk belajarnya itu lebih semangat. Oke. Capek nggak Bu mengajar anak-anak kecil? Kan kadang mereka rewel atau nangis. Kalau capek tidak, karena semua itu terbayarkan oleh ketika melihat anak-anak itu ceria, terus kemudian bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi semua rasa capek itu hilang. Berapa lama Bu Linda berkarir sebagai guru? Bu Linda berkarir menjadi guru sudah 15 tahun. Mohon maaf, salah. Bu Linda dari tahun 2015. Sekarang 2025, berarti 10 tahun. Apakah Bu Linda memiliki pekerjaan lain selain mengajar? Pekerjaan lain selain mengajar kalau di sekolah ya, pastinya mengajar kan sudah pokok. Ada tambahan lagi yaitu membimbing anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi untuk di rumah, Bu Linda juga ada kesibukan lain yaitu bertani, tentunya sama seperti Bapak Ibu kalian, seperti itu. Apa kesulitan yang pernah Ibu hadapi selama berkarir menjadi guru? Kesulitannya adalah membentuk karakter anak, karena tidak bisa dipungkiri untuk di era sekarang ini mungkin beda dengan era zaman dahulu, di mana anak-anak zaman sekarang itu mungkin untuk kesopanannya bukan dikatakan tidak baik, tetapi perlu diasah ya. Jadi untuk itu, untuk tingkat kesulitan atau tantangannya mungkin di situ, yaitu membentuk anak mempunyai adab ataupun etika yang lebih baik. Gitu. Apakah menjadi guru selalu menjadi cita-cita Bu Linda? Alhamdulillah untuk sejauh ini iya, dan alhamdulillah juga sudah terrealisasi sampai sekarang. Apakah Bu Linda bisa menceritakan perjuangan Bu Linda di awal menjadi guru? Bisa. Dulu Bu Linda itu kan dari tahun 2015 itu waktu pertama kali itu jalannya tidak sebagus sekarang anak-anak. Apalagi waktu itu Bu Linda masih dalam keadaan hamil. Bu Linda tidak karena sama-sama jalannya itu rusak. Jadi Bu Linda itu waktu dulu lewatnya sawah, supaya aksesnya juga lebih dekat, karena sama-sama semuanya jalan rusak. Jadi Bu Linda memilih untuk mencari jalan yang cepat, tetapi juga intinya mencari jalan yang lebih dekat aksesnya ke sekolah. Hal apa yang membuat Bu Linda bertahan menjadi guru? Karena yang pertama adalah itu sudah menjadi pilihannya Bu Linda dan cita-citanya Bu Linda. Terus yang kedua adalah ingin melihat anak-anak untuk menjadi
meraih cita-citanya, kemudian menjadi anak yang sebagai generasi penerus bangsa, itu mungkin menjadi suatu kebanggaan bagi kita para guru. Ada tidak hal yang membuat Bu Linda senang ataupun tidak senang bekerja di SDN Gemenggeng? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, karena yang pertama adalah Bapak Ibu guru, alhamdulillah walaupun Bu Linda baru di sini, tapi semuanya welcome, semuanya baik, semuanya menerima. Terus kemudian untuk anak-anaknya di sini juga alhamdulillah Bu Linda lihat itu sangat mempunyai attitude yang baik, dan semua itu terjadi pasti di belakangnya ada para guru yang sangat hebat. Adakah pesan yang Bu Linda sampaikan kepada murid-muridnya? Ada pesannya, yaitu jadilah anak yang beradab. Karena kalau berilmu saja mungkin kurang kalau tidak diimbangi dengan adab yang baik. Jadi untuk kedepannya Bu Linda berharap SDN Gemenggeng menjadi lulusan yang mempunyai ilmu tetapi juga mempunyai adab yang baik. Terima kasih Bu Linda sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya, anak-anak ya.